Ya. Ya. Oke, sudah ada di pin ya. Oke, silakan bergabung. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. King David, shalom. Haleluya. Shalom. Shalom Maranatha. Wow, luar biasa. Pembahasan yang dahsyat ya tentang keselamatan ya Pak ya? Ya, keselamatan dan hidup dalam kebenaran. Wow, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar gitu ya Pak ya? Iya. Wow, kalau keselamatan luar biasa, sudah jelas. Luar biasa. Ya. Dengan hidup dalam kebenaran yang kita kerjakan sekarang. Iya. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan kita betul dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ya, karena keselamatan sudah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus mempertahankan keselamatan itu dan terus menjaga keselamatan itu. Karena kalau kita tidak jaga keselamatan itu, maka keselamatan itu akan lenyap daripada kita. Karena itu kita harus betul-betul menjaganya. Ya, mengerjakan keselamatan kita harus menentang dosa, Pak. Ya. Jadi nggak bisa kita bersekutu dengan dosa. Harus melawan dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus, itulah mengerjakan keselamatan di dalam hati kita. Ya, ini dahsyat memang yang Pak Bom utarakan ini, satu pembahasan yang luar biasa ya, bahwa perbuatan-perbuatan tabiat dosa dan buah-buah roh daripada segala kejahatan dosa itu kita harus hindarkan. Jadi kita harus mempertahankan benar, mengerjakan keselamatan kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Kristus. Ya, itu luar biasa ya. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Kristus, kita akan diterjang, akan diterkam oleh kuasa kegelapan. Karena kita ini kawan sekerja Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya kita jangan terlena dengan perkara-perkara dunia. Kalau kita sudah terlena dengan perkara-perkara dunia, maka tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita, tidak ada kegentaran lagi terhadap Tuhan. Saya ingin kita baca ini Pak, Amsal 3 ayat 7 dan Amsal 8 ayat 13 Pak. Coba Pak Bom. Ada ya. Amsal 3 ya, Amsal 3 ayat 7 Pak. Oke. Ya. Sudah dilayak. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, kita harus menjauhi kejahatan.
Ya, bohong kalau orang bilang takut sama Tuhan tapi tidak menjauhkan diri daripada kejahatan, itu sangat tidak rasional dan tidak masuk akal ya Pak ya. Jadi kita harus Ya. betul-betul mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu menjauhkan diri daripada kejahatan. Kemudian Amsal Amsal 3 ya Pak ya. Sekarang Amsal 8 ayat 13 Pak. Amsal 8 ayat 13. Ya, Amsal 8 ayat 13. ayat 13 Pak. Oke. Ya, Oke, sudah. Amsal 8 ayat 13. Oke, saya baca. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, orang percaya, anak-anak Tuhan harus hindarkan ini dari kejahatan, yaitu kesombongan, ya, kecongkakan, tinggi hati, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi kalau orang bilang takut sama Tuhan, dia tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu membenci kejahatan, ya, dan membenci kesombongan, menolak kecongkakan dan tingkah laku yang jahat, dan juga menolak mulut yang penuh tipu muslihat. Berarti orang itu belum takut kepada Tuhan. Karena orang yang takut kepada Tuhan pasti mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ini memang luar biasa, Pak Bom, firman Tuhan malam hari ini di tengah-tengah dunia yang bergejolak dengan segala macam masalah. Ini kadang membuat orang tidak takut akan Tuhan. Ya, seringkali orang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang menentang hukum. Ini ciri khas manusia abad 21 ini. Ya, orang tidak takut lagi akan Tuhan. Yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup. Nah, ini seringkali membutakan mata orang. Akibatnya apa? Ya, akibatnya apabila kita melanggar perintah Tuhan, ya, kita akan menerima akibatnya, cepat atau lambat pasti kita terima. Makanya Tuhan menuntun kita melalui Pak Bom tadi, bagaimana mempunyai hati yang gentar, hati yang takut akan Tuhan, dan mengerjakan keselamatan itu dengan benar. Sehingga apabila Tuhan datang seperti pencuri, kita tidak ketinggalan, tetapi kita diangkat dalam awan-awan yang permai. Kita menyongsong Tuhan dengan tubuh yang diubah, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, itu dari saya dulu Pak Bobong. Terima kasih banyak. Pesan saya kepada teman-teman yang ada di live chat, mari gunakan akal sehat kita. Jangan mengetik hal-hal yang jahat, hal-hal yang menentang firman Tuhan, hal-hal yang menghina-hina orang lain, bahkan menghina-hina Alkitab, menghina Roh Kudus, menghina Tuhan Yesus. Saya himbau teman-teman semua, walaupun kita tidak seiman, kita saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Jangan menghina. Ingat, karena ada ayat kalian juga yang mengatakan apabila kamu menghina agama orang lain, maka orang lain akan menghina agama kamu. Jadi himbau saya, ketiklah yang baik, ya, ketiklah yang benar, yang membangun, bukan menghina. Kemudian yang ada di luar sana yang bisa menangkap channel ini, biarlah kita menerima firman Tuhan yang sudah ditabur tadi menjadi benih yang berkualitas baik dan bertumbuh di dalam hati kita dan berbuah lebat dalam tingkah laku kita dalam hidup ini. Kemudian jangan lupa dukung doa terus channel ini supaya Tuhan pakai channel ini dan hambanya dan seluruh tim untuk memuliakan nama Tuhan dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Dan jangan lupa bantu dalam dana supaya terus bisa berkembang. Ya, nanti siaran ini akan terus dikembangkan oleh hambanya, sehingga bukan siaran-siaran yang seperti ini, mungkin ada hal-hal yang lain yang akan
bahas nanti di kemudian hari oleh hambanya. Nanti saya percaya Tuhan akan tuntun hambanya, akan membuat program-program yang luar biasa menyusul di kemudian hari. Itu dari saya dulu, Pak Bom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ya, di sini di bawah ini ada namanya Oten Donggong. Saya angkat atau enggak ya? Ini udah kurang ajar. Namanya Di blok saja aja, Pak. Oten Donggong. Di blok aja, Pak. Jadi dia nggak bisa ngetik lagi. Nggak ada di dalam di di dalam room ini. Saya tanya dia dulu ya. Siapa ini? Selamat Ya, malam, angkat aja, Oten Pak. Dongok. Selamat malam, Oten Dongok. Oten Dongok. Gak berani Selamat dia, malam. Pak. Selamat malam, Nabisu. Shalom, Pak Bom. Shalom, shalom. Shalom, semuanya saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Shalom, shalom. Ini dengan adanya internet ini makin banyak yang menerima keselamatan. Udah hampir 4 bulan Pak Bom di channel ini yang menerima keselamatan udah hampir 20 ya Pak Bom ya? Apa ya. 15? Ya, puji Tuhan lah. Ya. Jadi mungkin ada juga yang diam-diam pasti udah mulai berpikir. Baru saya mengatakan orang cerdas pasti tidak mau binasa. Orang pintar belum tentu cerdas. Biasanya orang cerdas itu selalu memakai akal sehat dan logika. Orang cerdas pasti tidak mau dia ke neraka. Kalau kita hidup meninggal, pilihan hanya 2, neraka atau surga. Ayo teman-teman, sebelum waktunya datang, sebelum Tuhan Yesus datang, segeralah bertobat. Pilihan hanya 2, surga atau neraka. Mudah-mudahan dengan channel Pak Bom ini semakin banyak yang terselamatkan. Terima kasih teman-teman, lanjutkan. Mantap, Oke, luar biasa. Malam. Ibu Abri silakan. Shalom Pak Bom. Shalom, shalom. Pak David, Pak Sang Penggugat, Pak Nabisu. Shalom, Bu Abre, Pak shalom. Imade, Pak Dedi, Shalom semuanya. Shalom, Ibu Abre, shalom. Ya. Mantap Pak Bom khotbahnya. Sangat-sangat serius, sangat-sangat alkitabiah. Ya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Bom karena beliau bukan berbicara sendiri, tetapi beliau menggunakan firman Tuhan. Firman yang dari kerajaan surga, Injil yang dari kerajaan surga. Itu. Jadi saya juga pada saat di iman yang lama nggak ada kepikiran mau jadi pengikut Kristus gitu, nggak ada. Sampai sekarang juga keluarga saya masih Muslim dan mereka tahu saya sudah jadi pengikut Kristus, tapi tidak semena-mena lalu saya memaksakan mereka, ayo ikut aja Kristus, saya nggak bisa begitu gitu, karena mata kita ini terbatas, tapi pasti mata yang dari kerajaan surga itu tidak terbatas, tidak mungkin Elohim salah memilih gitu. Jadi semua related, semua pas dengan ayat-ayat yang Pak Bom bacakan tadi ya. Selanjutnya saya bersyukur punya Tuhan Yesus yang nyata gitu. Jadi saya benar-benar merasakan dan semua orang termasuk ini ada Pak Imade dan sobat baru lainnya gitu ya, yang menjadi pengikut Kristus finally gitu akhirnya. Kenapa bisa mereka percaya Kristus? Ya karena nyata. Itulah Tuhan yang benar, itu Tuhan yang bisa menunjukkan eksistensinya gitu. Makanya kenapa ada Roh Kudus. Del, nggak lupa kau nanti sholat. Nggak dibuka si Boran. Ya lanjut. Ya nggak apa-apa. Ya,
Ini saya bersyukur, oh selama ini ternyata saya salah gitu waktu yang di lama ya, sharing sedikit. Waktu yang di iman yang lama, oh ternyata saya salah, perbuatan baik saya ini tidak bisa menyelamatkan saya. Itu loh, hanya kasih karunia Kristus yang bisa menyelamatkan. Makanya kenapa mereka akhirnya punya pemikiran jadi, oh Tuhan kok mati, cuman gitu-gitu aja. Tuhan kok manusia, tapi nggak tahu di balik itu ada misi apa. Apa tujuan Kristus harus seperti itu? Apa tujuan firman itu masuk dalam dimensi bumi? Mereka nggak mikir ke situ, yang mereka pikir yang penting Tuhan lu mati aja gitu. Nggak mikir behind the skin-nya ada apa sih misinya? Behind over all this gitu ya. Ada apa sih sebenarnya gitu. Nah dulu waktu saya pertama curiga ke iman yang lama gitu, saya 180 derajat itu begitu dapat mimpi yang pertama itu saya langsung saya pelajari gitu, saya bandingkan, saya melakukan studi banding gitu. Ternyata apa yang saya percaya sekarang, puji Tuhan, bukan karena baiknya saya, bukan karena perbuatan baik saya. Wong manusia itu sewaktu-waktu bisa berbuat dosa. Dosa ini kan ada dosa misalnya kita nggak suka sama orang, itu dosa yang Tuhan Yesus pasti lihat juga gitu kan. Tapi kalau memang kamu benar-benar dituntun Roh Kudus, itu dengan sendirinya otomatis ya, oh saya nggak boleh melakukan ini. Oh ada ayat tertulis kalau kamu zina, kamu pasti neraka. Oh ada ayat tertulis kalau kamu menginginkan orang lain berarti kamu neraka. Oh ada ayat tertulis ketika saya bicara ini neraka. Gitu. Jadi itulah standar hukum, standar moral yang Tuhan Yesus mau ketika masuk dalam kerajaan surga itu. Nah itu saya puji Tuhan ya, memang Tuhan Yesus nyata gitu. Kalau yang bilang tidak ya nggak apa-apa, kan mereka kan mungkin belum dipilih gitu. Tuhan Yesus nggak mungkin salah pilih, nggak mungkin mereka nggak mungkin kuasa kerajaan surga itu salah memilih. Karena ada tertulis kerajaan surga itu bukan perkataan tetapi kuasa. Kita datang dari bawah, tapi hanya the Lord Jesus yang datang dari atas, dari surga. Jadi bagi saya itu saja. Semua pengikut Kristus. Oh ya, satu lagi saya tekankan, Kristen bukan Nasrani. Nasrani bukan Kristen. Yang kedua, the Lord Jesus bukan Isa. Isa Muhammad Allah itu haknya orang Muslim. Kita orang sebagai pengikut Kristus nggak boleh, karena Isa itu acuan untuk iman Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan, itu haknya. Tapi kalau ada oknum-oknum Muslim yang menyamakan atau memaksakan, kita luruskan saja bahwa tidak sama. Karena ketika kamu bilang Isa itu adalah Tuhan Yesus, kamu sudah musyrik. Karena Tuhan kamu yang sebenarnya adalah Allah, itu bukan Isa. Mungkin itu saja Pak Bom dan kawan-kawan, bisa ditambahkan nanti yang lainnya. Terima kasih. Mau dibilang Muhammad Nabi ke-25 urusan mereka itu. Yang jelas tidak ada tertulis di Alkitab. Iya Pak. Iya nggak apa-apa. Ya. Sebentar Pak ya. Pak Imades, selamat malam. Silakan sih. Ya, baik Pak Bom, selamat malam. Salam Pak Bom. Ya. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Bom atas waktunya. Salam juga kepada semua teman-teman. Salam Pak King David. Salam Pak Sang Penggugat, salam Pak Nabisu, salam Pak Made, ya. Salam. Ya, salam Pak Ansianus, salam Pak Dedi, ya, salam semuanya ya. Mengapa memang kita penting ya memilih juru selamat? Karena Yesus itu adalah juru selamat dunia. Mengapa kita juga penting hidup di dalam kebenaran Allah? Nah, dunia ini sudah penuh dengan kepalsuan, panggung sandiwara. Pak Bom,
boleh dibukakan saya di dalam Mazmur 116 di ayat yang ke-11, Pak Bombom. Mazmur 116 ayat yang ke 11, Pak. Oke. Ini makan ini, Mam. Iya, saya bacakan ya. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Nah, pemazmur menulis, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Yang salah jadi benar, dan yang benar jadi salah. Kebenaran dan keadilan sudah muncul, terbalik, serta hukum telah kehilangan kekuatannya. Nah, kata-kata itu memang tidak bisa mengubah orang lain. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus melakukan dengan tindakan, yaitu kita harus bersikap rendah hati, sopan santun, saling menghargai, saling berbaikan kepada sesama, baik kepada semua orang, peduli kepada sesama. Nah, tindakan itulah yang kita lakukan. Otomatis kan orang bisa melihat dari tindakan kita itu, siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Nah itu. Mungkin itu bisa orang penasaran melihat kebenaran itu yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Nah, namun perlu saya ingatkan juga, namun kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam kebenaran Allah, menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar dan dikompromikan. Kita harus menjunjung tinggi kebenaran Allah, hidup di dalam kebenaran, dan menjadi pelaku kebenaran Allah itu dalam semua area kehidupan kita. Hal itu menjadi bentuk atau wujud dari tanggung jawab kita kepada Allah dan sebagai saksi Kristus di dunia ini. Mengapa kita penting hidup dalam kebenaran Allah? Nah, ada beberapa alasan ya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Allah itu memang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, Alkitab tegas mengatakan bahwa setiap manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu terdapat di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dosa dan segala pengaruhnya membuat manusia tidak lagi hidup di dalam kebenaran Allah. Manusia hidup menurut keinginannya sendiri. Manusia tidak mampu untuk menguasai diri dan keinginannya, sehingga hatinya cenderung untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi harus menjadi pionir di dalam melakukan kebenaran Allah. Kita harus bisa menguasai diri, mengontrol keinginan, dan mengendalikan hati serta pikiran kita, sehingga segala aktivitas hidup kita harus sesuai dengan kebenaran Allah. Saya percaya anak-anak Tuhan itu diberikan berkat hikmat oleh Tuhan Yesus, yaitu juga memiliki hati yang takut akan Allah. Apapun juga kita perbuatlah dengan segenap hati seperti Tuhan katakan. Nah, ketika Allah menebus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ada tujuan yang pasti dari keselamatan itu, yaitu kita harus hidup dalam kebenaran Allah.
sesuai dengan tema hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah, Yakobus 1 ayat 22. Yakobus mendorong kita supaya kita bukan saja mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran absolut, tetapi juga kita harus menjadi pelaku utama dari kebenaran itu. Maksudnya ialah bukan beberapa sebanyak kita mendengar firman Tuhan, tetapi yang terpenting ialah bahwa kita melakukan apa yang kita dengar, yaitu sebagai pelaku utama dari kebenaran Allah. Itulah tujuan keselamatan yang kita miliki. Ya, itu saja Pak Bom dari saya. Terima kasih Pak Bom, saya kembalikan kepada Pak Bom. Ya. Oke, terima kasih Pak Imade. Oke, saya akan angkat Otenkul. Kau berdialog dengan sopan dengan saya ya. Saya akan tanya Anda. Otenkul, selamat malam. Otenkul. Otenkul. Anda mau dialog nggak? Anda mau dialog nggak? Otenkul. Dedi mau dialog, Pak. Sebentar, Dedi. Otenkul. Anda jangan cuma di private chat, Anda berani ngomong ya. Anda kalau mau dialog, dialog. Anda nggak sopan. Dedi mau dialog, Pak. Minta izin. Sabar, Dedi. Saya belum panggil kau. Nama Otenkul ini siapa? Dedi juga ya? Ya sama lah, Pak. Sama? Kenapa kau pakai dua? Maksud saya mungkin sama-sama muslim, Pak. Bukan, ya sabar. Kau saya belum panggil. Saya panggil dulu Otenkul. Jadi private chat banyak sekali bicaranya. Otenkul. Ya, keluar aja udah. Enggak usah dialog. Ya, silakan Pak Dedi. Enggak gentleman, enggak gentleman. Silakan Pak Dedi. Gocengnya doang yang banyak. Ya, silakan Pak Dedi, silakan. Oke. Begini Pak, saya sebenarnya membaca Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Yang paling aneh yang saya lihat dan saya baca itu, tolong Bapak Pak Bom buka Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Iya, kenapa? Kenapa dan Kisah Para Rasul 13? Tolong dibuka Kisah Para Rasul. Iya, kenapa? Kenapa Kisah Para Rasul 13? Anda sudah baca semua? Sudah? Sabar, Anda sudah baca semua. Bagaimana kalau saya tanya Anda tentang Alkitab? Ya itulah Pak, tolong dulu itu 13. Begini, Bapak kan mau diskusi. Anda tanyakan Kisah Para Rasul 13 kenapa? Anda kan sudah hebat, makanya saya mau tanya boleh tentang Alkitab. Saya nggak tanya Al-Quran, saya tanya Alkitab aja. Tidak masalah Pak. Makanya saya mau tanya. Kalau Anda tanya Alkitab, saya harus tanya sama Anda. Kan Anda berkata, saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya mau tanya, Anda sudah baca belum? Paham nggak bahasa Indonesia? Saya sudah makan menghafalnya Pak. Kisah. Oh, hafal. Oke, sekarang kita tanya dia Pak. Kita tanya dia. Saya tanya, sudah hafal ya? Oke, kita tanya dia. Hafal ya? Oke, kita tanya dia. Hafal ya? Hafal ya? Tidak usah kesurupan. Oh, tidak. Hafal ya? Aduh, kenapa ya mulut-mulutmu begitu busuk ya? Kisah Para Rasul 13. Hafal. Oke, ya. Oke, saya tanya dulu ya. Saya tanya Anda dulu boleh? Ya. Kan Anda so hafal kan? Anda hebat daripada saya kan? Tes. Iya, ini kitab saya, bukan kitab kamu. Makanya kamu kan hebat, bilang sudah baca, sudah hafal. Hafal semua. Kita tes dia Pak. Kamu sudah hafal kan? Betul nggak? Apa susahnya sih Pak membuka Kisah Para Rasul 13 ayat 23 itu? Loh, enggak. Anda kan bilang Anda sudah hafal semua Alkitab. Anda kan mau framing. Nanti orang yang melihat tidak akan mengetahui apa yang saya bacakan. Loh. Orang semua juga bisa membacanya Pak. Jadi sama-sama sebentar. membaca. Anda kan bilang Anda sudah mulut Anda dengar bahasa Indonesia. Anda katakan Anda sudah hafal kan Alkitab kan? Bukan, maksud begini Pak, saya hafal Kisah Para Rasul 13 ayat. Balik lagi. Tadi kau bilang kau sudah hafal semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai Wahyu katanya. Saya saja nggak hafal.
Saya saja nggak hafal. Abdul. Jangan kau seperti orang biongo. Orang Manado bilang biongo. Kau bilang kau hafal. Begini Pak, dengar dulu penjelasan saya Pak. Iya. Sekali ucap kita dengar. Kapan kita mau dengar Anda? Tapi Kisah Para Rasul 13 ayat 23 itu saya hafal Pak. Karena itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri saya. Kenapa begini bunyinya? Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri saya. Makanya saya hafal Pak Kisah Para Rasul 13 ayat 23 itu. Kenapa? Ya, pertanyaannya itu untuk apa? Tidak. Karena Anda sudah salah bicara, saya tidak akan tunjukkan karena Anda bilang Anda sudah hafal, Anda sudah tahu. Kalau Anda sudah hafal, ya menurut Anda kesalahannya di mana? Ayo. Ngapain saya mulai ini Anda kalau Anda sudah belajar ngelantur? Ngapain? Karena Anda menafsirkan sembarang, tanya aja sama ustadz kamu. Ya, saya nggak perlu layani Anda. Ya, saya nggak perlu melayani Anda karena Anda ini sok pintar, sudah bilang hafal Alkitab. Habis itu bilang, cuma ini saya hafal. Nih, pakai otak ya. Nggak bisa, saya nggak bisa layani orang kalau sudah sok pintar, sok atur-atur, sudah salah ucap. Nggak mungkin saya melayani. Bagaimana saya mau berdialog dengan Bapak? Saya minta Loh, mau dialog untuk apa? Anda sudah ngarang-ngarang? Ayo, menurut Anda saya tanya dulu. Menurut Anda Alkitab itu sebelum dijadikan buku udah diperiksa belum? Ya. Menurut Anda, kenapa Anda benci sama Paulus? Anda benci sama Paulus, kenapa? Begini Pak, kan Yesus itu sudah mewanti-wanti, menasihati pengikutnya. Waspadalah lagi orang Farisi. Begitu. Siapa orang Farisi itu Pak, yang dimaksud Yesus? Orang Farisi. Paulus itu orang apa? Makanya, Pak, Paulus orang apa? Waspada lagi orang Farisi itu, maksudnya itu Farisi itu yang mana Pak? Iya. Terus Paulus itu orang apa? Hah? Ya. Paulus orang apa? Paulus itu Pak ngakunya orang Benyamin, orang Farisi. Tapi tidak ada silsilahnya dari Paulus. Oke, kamu bilang sudah nubuat. Kamu percaya dan Petrus nggak? Ayo, kamu percaya dan Petrus nggak? Murid Yesus Petrus, pimpinan murid. Muridnya Paulus Pak kan, yang menjadi. Petrus murid Paulus. Petrus itu murid siapa? Ya, Petrus murid siapa? Yesus, Pak. Yang menyangkal Yesus 3 kali, yang ayam berkokok. Oke. Kau mau lihat Petrus nubuatkan untuk kau punya itu yang kau bangga-bangga. Kau mau lihat. Ini ayat ini untuk siapa? Ayo, ini ayat ini untuk siapa? Kau baca ini. Kau baca dulu ini. Kau baca ini. Apakah ini untuk Paulus atau untuk kau? Untuk kau ini. Kau baca. Ya, baca. Kau baca dulu itu, kau baca. Kalau Allah tidak menayangkan malaikat-malaikat yang berbuat. Ya, baca ya. Jadi malaikat berbuat apa ya? Iya, baca. Ya, baca. Jika Allah menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari kiamat. Yesus dikubur dalam goa loh Pak. Di situ ada 2 orang yang mendatangi kuburan Yesus Pak, 2 orang dalam gua itu. Yo, siapa yang di dalam gua gelap-gelap itu? 700 tahun kemudian siapa yang dalam gua? Ada. Mampus lo. Kasihan. Siapa yang dibuatkan itu? Siapa yang dibuatkan itu? Ya udah ya. Jadi Anda jangan percaya sama Anda punya otak yang blank-blank ya. Ya, ingat ya. Rasul Paulus itu diam, giliran saya bicara. Loh, kenapa, Pak? Giliran saya. Ini hak saya, rumah saya. Kau dengar, kau datang bertamu, kau dengar. Rasul Paulus itu disetujui oleh murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Thomas, Matius. Saya tanya dulu, murid Yesus itu ada berapa? Begini Pak, murid utama Yesus ada 12 orang sesuai dengan bangsa Israel. Terus ada berapa? 12 murid utama. Ada berapa murid sama Yesus? Ada berapa? Pak, Bapak dengar dulu. Kenapa murid utama Yesus 12 orang? Itu adalah simbol dari Yesus bahwa Yesus datang hanya untuk kepada kedua bangsa Israel. Ada berapa murid Yesus? 12 orang, Pak. 12 saja?
12 saja? 12 saja. Lain 70. 12 saja? 70 tidak ada dalam Alkitab. Apa? Tidak ada dalam Alkitab yang 70 orang. Tidak ada yang Oh, saya telanjangi kau. Kau jangan main Pak Bobong. Silakan Pak. Tidak ada dalam kitab ya? Aduh, kasihan dulu. Ya udah, tidak ada ya? Loh, saya minta dalil kok dibilang tidak ada. Gimana sih? Iya, kau kan bilang tidak ada. Saya sudah baca. Saya bertanya. Kau baca ini. Kemudian ya Tuhan menunjuk 70 murid yang lain yang mengutus berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Siapa? Kau baca di atas. Yesus mengutus. Kasihan lu. Aduh, udah, turun aja ya. Kau nggak dipakai. Kau buangan, kau sampah ya. Kau sampah, nggak perlu diskusi di sini. Sampah lu. Udah, nggak usah. Kasihan lu udah kalah ya. Lu udah ini katanya murid cuma 12. Kasihan lu, minta dalil. Pak Bobong kasih lihat langsung. Ada benar ya? Nggak usah bikin malu aja lu. Nggak perlu ya. Orang-orang ini nggak usah ya teman-teman ya. Itu namanya penipu pendusta ya. Tapi kita menginjil aja. Nggak perlu orang gitu. Selamat malam, Pak Asianus Simorang. Perlu kasih kali ini penasaran, nggak perlu ya. Simorangkir, Pak, Oh, Simorangkir. Oh ya. Oh, Simorangkir. Silakan. Jadi malam ini saya begitu gratitude, istilahnya begitu bersyukur kan atas Bapak Bombong barusan. Ya betul sama sekali itu menyinggung juga ke cerita tadi itu inces cerita Bapak itu tadi kan. Bagaimana itu dari mulai zaman Nuh kita ini semua udah inces perkawinan saudara. Tapi di sini saya buka tadi dari Google, saya copy paste, saya tempelkan di sana semua. Memang kita sudah, tapi sebagai Alkitab melarang kejadian itu semua sesuai dengan adat Batak yang pernah kita lakukan, dilarang. Makanya banyak marga Siturus, marga Manurung, marga Sianipar yang diusir dari Bonaposi, Pasogit pindah ke Kisaran. Mereka jadi agama Islam semua. Kenapa? Ibotonya diuli. Kan gitu kan? Jadi bagaimana? Sesuai dengan pesannya Bapak Bambang Nursero. Setiap orang melakukan perkawinan inces pasti tingkat probabilitasnya itu inces cacat 80%. Adalah bodoh ini, adalah rusak matanya, adalah pengkor kakinya, adalah nggak pintar ngomong, ada kurang IQ itu sudah dijamin tuh 80%. Pasti ada cacat tubuh bila terjadi akibat perkawinan saudara inces. Gitu loh, Bapak Bom yang mulia. Terima kasih. Oke. Teman-teman, kalau Anda mau dialog di sini, berdialog yang baik. Jangan Anda punya kitab seberang, Anda berkata kayak mengajar ke kami. Terus Anda katakan, di mana dalilnya Yesus memilih 70 murid? Tidak ada di Alkitab. Kau salah masuk jalur, Pak. Kau masuk di sini, Pak Bom kau ketemu. Namanya bom nuklir. Di sini nih. Tidak ada murid Yesus, tidak ada di Alkitab. Kasih lihat begini. Aneh-aneh aja lu. Bikin malu lu kalau mau berdialog. ada aja. Kasihan dulu. Diutus setiap gerakan berpasangan dua-dua katanya. Berapa kali itu matematikanya? 70 orang diutus kali 2. Aduh. Itu matematikanya. Masih mau akhir, masih mau bicara atau sudah ini? Biar kita diam dulu. Sudah. Sudah diam dulu lah. Aku sama teman-teman yang lain. Diutus 70 orang kali 2. Matematikanya kurang itu, Pak.
Nah, tidak begitu. Tidak begitu. Selamat malam Pak Lidara. Selamat malam, shalom. Keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus neraka semua. Haleluya, amin. Amin. Itu tadi itu Dedi kacau membahas kisah para Rasul 13. Tapi habis itu ditanya, kamu sudah hafal? Saya udah hafal Alkitab. Sekarang saya tanya, kamu hafal? Enggak. Habis itu ditanya, murid Yesus kan cuma 12, tidak ada yang lain. Di mana 70? Saya tanya, ada di Alkitab? Bilang tidak ada. Bagaimana kalau saya tunjukkan? Setelah saya tunjukkan langsung dia begini mukanya. Belum saya tanya lagi yang lain ya. Aduh. Pak Bom. Kau masuk di sini. Kau salah jalur. Pak Bom. Ya. Itu kisah Rasul 13 ayat berapa yang dia tadi ngomong ya? 21 ya? 21? Apa maksud dia tuh? Nggak tahu. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Elohim memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Maksudnya apa ya? Kisah Rasul berapa ayat 21 ya? Kisah Rasul berapa tadi bilang? 13 ya? Apa ya dia mau bahasnya? Bukan ayat 21, bukan. Kisah raja-raja tadi, bukan kisah rasul. Kisah Rasul tadi dia bilang. Kisah para Rasul. Kisah raja-raja. Silakan Pak Lidara, silakan. Jadi mereka ini kan bagaimana ya? Mereka ini kejang-kejang ketika Yesus adalah Tuhan. Mereka kepanasan ketika Tuhan Sang Pencipta berfirman dan firman-Nya nuzul ke dunia jadi manusia. Itu yang mereka nggak mau terima. Tapi saya juga maklumi sih ya, ketika mereka mengatakan Yesus atau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yesus adalah Tuhan, otomatis Tuhannya jadi apa, Pak? Itu secara otomatis. Terus imannya jadi apa? Hancur lebur berantakan. Jadi mereka memang pasti akan terus mendegradasi. Terus mereka akan berusaha menjadikan Yesus bukan Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Dan semua umat Kristen. Karena memang apa? Ya mereka tujuannya memang tidak mau ya Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhannya aja yang Tuhan pencipta tuh Tuhannya dia gitu. Yesus bukan Tuhan. Jadi itu Pak Bom. Jadi memang mereka itu sengaja dan memang mereka itu berusaha mati-matian untuk menjadikan Yesus bukan Tuhan. Hanya menjadikan Yesus sesuai dengan isi otak mereka saja, begitu. Itu Pak Bom. Jadi mereka tidak percaya Yesus firman Tuhan Shekinah ya turun ke dunia jadi manusia. Itu loh Pak Bom. Ini pertanyaannya nih. Lanjut. Ayat 23 Pak kayaknya Pak. Yang dia bingung ini ayat 23 apa? ya. Iya. Iya, saya nggak ngerti. Apa ini mau tanya? Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Baru? Yang saya dengar tadi, walaupun suaranya kecil sekali, dia itu mau mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel, Pak. Itu aja. Itu maksudnya dia itu. Betul. Mungkin. Oh, itu dia penekanannya di sini, Pak.
Iya, Ia telah penekanannya. membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Orang Israel, iya. Terus Jadi kemudian bukan bangsa buat bangsa-bangsa lain, mungkin dia begitu, iya, Pak. Itulah iya, konyolnya dia. iya. Itu Pak, Dia, Pak Bom. Itu sama si penunggang kuda sama itu di live chat sama itu. Ngata-ngatain terus itu. Memang kayaknya itu Sama dia si penunggang kuda itu yang si Ya masuk Makassar. penunggang kuda, kau masuk ya. Penunggang kuda kau masuk. Yang Makassar itu percuma Pak. Tukang muter-muter juga. Pak King David, jadi dia mau sambungin ini bahwa aku hanya datang untuk domba-domba Israel yang tersesat. Iya. Itu aja. Jurusnya Mereka ke mau situ, sudah sambungin tahu ke sekarang situ. kita. Nyambungnya ke situ gitu. Oh, Jadi itu kasihan deh lu. gitu, gitu loh Pak King David. Jadi tujuan konyol. mereka kan hanya satu, tidak mau Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus Ya. Tuhan, Tuhannya jadi apa menurut Pak King David? 23 benar. Iya. Kalau Yesus diakui Tuhan, Tuhannya jadi apa? Pak? Habis selesai. hilang. Lenyap. Hilang lenyap. Sirna. Ya. Betul, sirna dengan sendirinya sirna. Makanya dia orang mati-matian memblok. Pak Mencari-cari ayat. Lidara, orang capek-capek menciptakan Tuhan sesuai dengan halusinasinya, imajinasinya. Lantas dia mengakui Tuhan yang lain. Habis kena gebok lah. Menguap Pak, Mordecai, menguap. Tahu bensin kan? Iya. Bensin tuh kalau kena angin kan menguap. Yang diciptakan itu kan hanya bayangan. Bayangan dia sendiri yang bayangan dari yang menciptakan itu, supaya larinya ke dia, makanya harus sebut nama dia. Kalau enggak bisa kan. Iya. Nah, itu hanya yang di atas ya. Sebenarnya dia mau mengakui dialah itu sendiri. Diam. Yang jelas mereka tidak terima masih merangkir. Bahwa Sabar Tuhan dulu. Iya, saya terangkan dulu. Mereka diam dulu. Itu kiriman udah datang ya Pak Bebom? Kiriman udah dari datang. Pak Daniel. Oh, 5 juta. Baru datang. Pak Daniel Pak Daniel baru kirim. Kasihan Pak Makasih Pak Marban. Daniel. Pasti Pak Pak Daniel Marban. terima kasih banyak ya. Iya, Pak Bom. Pasti Pak Marban lidahnya keluar itu. Ya enggak juga, enggak sampai keluar, Pak. Anda tahu Pak Bom kan setiap hari kan harus siapkan kan minimal duduk 7 jam, 3 jam. Ya kan? Persiapkan. Harus isi bensin terus. Isi bensin khotbahnya terus. kan cepat. Paling khotbah 1 jam, 1 jam setengah. Tapi kan kita persiapan itu kan minimal lama. Nah, kayaknya udah ada ini. Baru ada. Udah tiba. Pak Daniel, terima kasih banyak. Pak Daniel. Oke, lanjut. Ya, silakan. Siapa yang keluar ya? Pak Made ya? Wih. Apa itu? Marban ngamuk, Pak Marban ngamuk. Udah, nanti ada THR-nya itu. Coba Pak Lidara bayangkan sajalah, seandainya Pak Lidara ciptakan sebuah robot, ya, kemudian Pak Lidara bilang robot itu canggih begini begitu, kemudian ada yang lebih canggih lagi. Nah, bagaimana kira-kira? Oh, saya bakar robotnya Pak. Robot saya bakar. Pak Lidara berusaha membakar menjatuhkan yang ada yang lebih canggih lagi nggak itu? Iya dong. Pasti. Iya. Kalau perlu saya sabotase. Iya. Bahkan memfitnah kan. Wah, itu ciptaan saya tuh, itu jiplak saya punya. Itu pakai onderdil palsu. Penunggang kuda kau masuk ya. Mari kau masuk, sudah dialog sama Pak Lidara dan Pak Mordecai. Kalau Pak Bom, kalau saya jujur ya, saya nggak bisa berdialog sama mereka. Pertanyaannya, ditanya bilang sok tahu Alkitab, setelah ditanya bingung dia. Jadi Anda kalau ditanya, Anda kan bertanya. Bertanya sama kami, jangan Anda seakan-akan Anda pintar Alkitab. Kan namanya kan Anda PA. Ya, minta maaf. Kalau Anda masuk di sini, Pak Bom, saya mau tanya, kira-kira ini bagaimana? Jangan Anda jadi orang pintar. Kalau begitu Anda buka channel lah. Anda bikin, udah terserah Anda. Nanti dari gereja-gereja cari Anda. Mau khotbah mengenai Alkitab, silakan, Anda khotbahkan saja.
Anda agama lain mau khotbah Alkitab, aneh-aneh seperti Aditya ini. Nanti lama-lama Aditya kok kena masalah itu. Aneh-aneh, ditanya Alkitab bilang sudah pintar. Ini ditanya begini, nggak tahu. Si Dedi tadi. Silakan. Penunggang kuda masuk ya. Mau dialog sama Pak Mordekai, ada sang penggugat, ada Marban, ada Lidara, ada Ibu Abre, Nabi Suk, Pak David. Kalau saya enggak ya, saya malas tahu. Saya capek dengan Anda kemarin, malas saya. Kamu masuk sudah? Berkau dialog sama saudara-saudara saya ini. Kasih Marban aja Pak Bom. Kasih Marban aja. Iya, Marban aja, saya malas saya. Itu kue saya Pak Mordekai yang diambil. Nah, boleh juga sang penggugat sama Marban. Tadi saya masuk tempat Buti. Ada one way. Dia ngetes kan ada orang baru bertobat. Kairina namanya baru bertobat. Dia ngetes. Saya masuk, saya bilang saya tes dulu sebelum kamu mengetes orang, saya tes dulu pantas tidak kamu mau tes. Ya kan? Wah, marah-marah dia. Marah-marah dia. Saya tanya, dia bilang standar muslim itu apa? Standar orang dikatakan muslim itu apa? Muter-muter dia jawabnya. Dia nggak percaya sama murtadin itu. Ya kok nggak percaya urusan dia lah. Orang juga nggak maksa dia percaya. Mereka itu kepanasan kalau lihat ada petobat baru. Kasihan mereka itu. Jangan kasih yang susah-susah Pak Mordekai. Iya. Yang gampang dikit kenapa? Pak Mordekai tahu nggak kalau cacing itu kena abu bagaimana? Wah, melepar, gulung-gulung deh. Nah, itu tahu. Nah, itulah. Ya, kita kasihan manusianya, Oh ya, silakan Bu Abre belum bicara Kak. Sorry, saya baru masuk langsung bicara. Aduh, enggak, udah. Silakan. Udah. Silakan, Bom. Hanya ingin menambahkan. Empaskan Bu, empaskan. Hanya ingin menambahkan Pak Rey. Iya, kenapa? Itu bukan cacing lagi. Kayak belatung nangka, uget-uget. Wah, kalau belatung nangka tuh saya pernah lihat di nangka yang busuk saya beli tuh Bu. Pak, nggak taunya ada belatungnya, dia loncat-loncat tuh. Kepanasan kayaknya. Wah, kayak begitu tuh. Glutak-glutuk. Lanjut, makasih. Itu ibu Ane ya. Ane ada masuk di Aditya loh, kali 2 jam loh. Ibu Ane sering masuk ini. Dikerjain sama Aditya. Coba Ibu Ane kalau masuk kah? Nanti saya mau tanya Ibu Ane. Yang masuk di Aditya tadi saya lihat Bu Caca, Ibu Caca itu siapa tahu Bu Caca? Oh, Ibu Caca. Ibu Caca, Mak. Oh, Ibu Caca. Yang mengenai Isa Al-Masih itu loh. Nggak tahu saya. Kalau ibu itu boleh pernah sini, Ibu Ane, si Ane, itu boleh. Enggak, Bu. Lain suaranya Pak, lain Ibu Caca. Makasih. Iya, Abre. Makasih, ingat nggak dulu ada ibu-ibu yang dari sana. Siapa sih yang ngomongnya cepet banget? Bu siapa namanya? Udah lama nggak kelihatan ya? Bu siapa ya? Yang itu, yang muslimah, yang kalau ngomong cepet banget. Oh iya, siapa dong? Si yang suka nyanyi itu ya? Loh, Pak Bombom. Riva. Yang suka nyanyi ya? Bukan. Yang itu loh Pak Bombom, pernah diskusi juga sama Pak Bombom. Yang waktu di Pak Yusuf, siapa namanya? Bu siapa ya? Kemana itu ya? Oh iya, siapa namanya ya? Muslim. Iya, yang sering masuk di RAK juga dulu tuh. Iya, bener banget. Si siapa itu? Oh, Aida. Ibu Aida. Ibu Aida. Kemana ya? Iya, udah lama Bu Aida. Kemana dia ya? Itu lebih parah lagi tuh. Masuk komentar-komentar, langsung lari. Pantauan coba Mordekai.
Iya, itu cocok dia dengan Madia, cocok itu. Nah, kalau Madia versi prianya, kalau Bu Aida versi perempuannya gitu. Iya. Jadi sama-sama Makanya lah. kemarin semalam ya ada Madia masuk, malas saya langsung keluar aja. Enggak apa ya, logika anak TK itu. Senjata dia itu mayat. Dia bangga, dia bilang Muslim sampai mayat pun diatur. Makan mayat itu tidak boleh di Muslim itu diatur. Itu sebenarnya udah termasuk penistaan itu dia. Emangnya mayat makanan diatur. Salah kekeran. Ingat nggak cerita Pak Rey yang mengenai kelapa jatuh itu gedebuk. Salah keker, orangnya ikut jatuh. Emang Madia salah keker, terus kekerannya beli yang murah sih dia, jadi ngeker Tuhannya susah. Yang saya bingung itu teman-teman, apakah kalau saya potong babi itu mayat? Iya makanya. Kalau ikan emang mayat. Oh ikan, sapi itu mayat, bangkai kan? Iya, babi mayat bukan kalau dipotong. Itu kalau ada Pak Siler, nah habis dia kena buka ayat itu yang perbolehkan makan mayat, makan itu tuh bangkai itu. Iya, ada. Tadinya mau dikasih tunjuk tapi percuma, kekerannya Madia udah rusak. Sang debater lagi kulitin Aristo tuh, lagi debat tuh 1000 orang lebih yang saksiin. Sang debater lagi kuliti Aristo tuh, yang mulut kayak sama dengan si Kainama itu. lagi seru tuh. Nggak ada apa-apa. Jujur ya. Jujur saya katakan ya. Jujur. Aristo itu ini Pak. Aristo itu tangan kanannya malaikat, tapi malaikat yang mana dulu? Jujur saya katakan ya. Sang debaters itu kalau bagi saya lah ya, dia itu debaters terbaik seluruh yang ada. Kalau bagi saya ya, dia gimana? Pertama pembawaannya tenang, tidak terpancing, penguasaan materinya oke, dalilnya mantap. Kemudian cara dia menyampaikan juga luar biasa. Jadi lengkap sekali itu sang debaters itu. Luar biasa sekali. Tahan emosi dia. Tahan emosi. Di situ dia penguasaan dirinya bagus Pak Bobom. Si Juma aja udah tadi malam udah kejebak dibikin dia. Iya, luar biasa ada itu. Belum kalau bagi saya lah ya, bukan merendahkan yang lain tidak. Ya, dia lengkap dari segala-galanya, lengkap. Iya, bagus dia. Lengkap. Bagus. Lengkap. Karena dia tatap muka aja udah berapa kali kan, debat langsung tatap muka kan udah berapa kali dia. Waktu si Moko Ginta, terus ada 3 kali. Saya pikir yang lengkap ini Nandar. Dia diserang secara pribadi pun dia masih bisa tersenyum loh. Iya, dia tenang. Memang harus tenang. Iya. Nah itu yang kita salut dengan dia. Materi juga mantap. Yang dimiliki oleh Bang Rudi. Ada karismatik. Dia pintar baca wajah. Dia pintar baca raut. Dan dia pintar memprediksi isi otak seseorang. Luar biasa. Luar biasa dia. Oh berarti bukan saya sendiri ya. Kalau Nandar debatnya gimana Pak? Kalau Nandar kemajuan mulutnya Bu, jadi susah debatnya. Nandar mah tipu-tipu, tukang tipu-tipu aja dia mah. Injil palsu, dia ambil Injil palsu semua itu. Sang debaters kalau menyampaikan dalil, semua dalil yang dia sampaikan itu yang dia kuasai loh. Dia tidak pernah mau sembarangan keluarkan dalil, baik dalil orang seberang sana, dia nggak mau sembarangan. Yang ditanyakan itu apa yang ada ya itu yang ditanyakan. Demikian juga kalau dia ditanya penguasaan materinya, waduh luar biasa sekali itu. Banyak mau dihina. Para banyak para pendeta telepon dia masalah ini
Nih dia kan berkata bahwa Yudas itu hilang suaranya. Hilang-hilang suaranya. Kukira paketku lagi habis nih. Pokoknya bagaimana di sana? Sama hilang-hilang. Jaringan mungkin. Paketku hilang ini habis ini kuota. Oke, tidak ada yang mau bicara lagi? Ada yang pertanyaan tadi, siapa yang bertanya? Nabi Suk, mengenai apa? Nabi Suk, nggak ada yang mau masuk ini? Ada yang mau bicara? Kita tutup sudah ya? Oh, iya, jangan Pak. Jangan. Tuh ada Bu Sopiatul kan? Nah ini. Nih ini rame nih. Nih, saya kasih tahu ya. Rame. Saya baru tahu ngintip. Rupanya nih Aristo ini terlalu, kalau saya bilang bukan orang PA, bukan ya. Lebih daripada itu. Dia beranggapan bahwa Yudas itu adalah yang diselipkan. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul bahwa Yudas ini dia punya perut terbelah. Perutnya terbelah itu karena dia kan digantung dari kemarin. Sehingga pada waktu Yesus berkata ke Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Gempa. Di situ kan gempa bumi. Jelas dia jatuh. Karena itu gempa bumi sangat kuat. Bait Allah saja terbelah dari atas sampai ke bawah. Jelas gempa bumi yang sangat kuat. Otomatis pasti Yudas dia terjatuh dari ikatan dia dari atas pohon itu yang selamatkan diri. Oke? Betul sekali itu Pak. Aristo ini parah ya, Aristo ya. Parah Makanya dia Pak otaknya Pak. Makanya saya itu malas ya, saya malas dengan berdialog sama orang-orang itu. Bukan, nanti kita ini kan lain, posisi saya ini kan lain. Kalau dia tanya Alkitab boleh, tapi kalau mau debat-debat kayak mereka kan kita debat dengan apa ya? Saya nggak bisa berdebat begitu ya. Soalnya mereka tuh berdebat itu bukan mau berdialog, tapi bicaranya ngawur-ngawur. Bicaranya enak sekali, enak maunya mereka. Tidak pakai dalil, masuk bicara-bicara sembarang. Nah, itu yang saya nggak suka begitu-begitu. Oke, silakan, selamat malam Ibu Sofiatul. Malam-malam tadi Pak Bom masuk tempatnya Pak Emen ya? Enggak. Saya satu hari ini sibuk, Bu. Oh, tadi ada yang pakai ID ini namanya Bapak sama itu gambarnya Bapak juga loh, Pak. Tapi dia nggak bicara kan? Iya sih. Iya, itu penipu. Saya udah sampaikan sama teman-teman. Jangan percaya, itu penipu semua. Biasa Abdul simsalabim. Wah, Pak Bom yang diserupakan dong. Iya, memang. Saya sudah sampaikan sama mereka. Jangan percaya. Teman-teman jangan percaya bahwa itu mereka penipu semua. Mereka masuk di Nandar. Tapi mereka, itu kayak saya curiga itu Nandar itu. Dia pakai itu tapi dia nggak bicara. Pernah ya mereka berdialog di Nandar. Jadi jangan percaya bahwa saya kalau masuk pasti saya punya suara ada. Jahat banget. Ya. Gini loh Pak. Muslim rata-rata begitu, Bu Abre. Iya. Jadi mereka gunain segala teknik, segala cara yang jahat untuk merusakkan kekristenan. Benar Pak King David. Itu sudah teman-teman pasti semua. itu. Mereka itu kalau datang mau berdebat kayak mau diskusi kayak kalau saya sih lebih baik diskusi lah bukan debat. Mereka nggak akan bisa menyampaikan kebenaran mereka. Betul. Mereka kalau menyampaikan kebenaran mereka hancur. Habis, selesai. Sama dengan bunuh diri. Jadi betul. mereka harus menyampaikan takia mereka.
Benar. Kalau mereka menyampaikan kebenaran mereka seperti kita, ketika ditanya kita buka kitab ini ya, kita buka Matius, kita buka Markus, kita buka Lukas, Kejadian sampai Wahyu. Kalau mereka ketika ditanya nggak akan bisa mereka buka. Karena ketika mereka buka, maka terbukalah semua. Dan herannya Pak Rey, Dan mereka hancur. itu nggak kapok-kapok Pak Rey ya. Yang mereka tanya tuh satu ayat. Lalu mereka udah persiapkan ayat yang lain juga satu ayat. Jadi Karena cuma mereka, itu saja. Karena cuma itu mereka, aja aduh, benar-benar senjatanya. kasihan mereka. Menanyakan ini, nanti dia bilang, oh ini ayatnya ini gitu loh. Satu juga ayatnya. Tapi mereka nggak baca seluruhnya pasalnya itu. Itu berbicara apa di situ? Itu mereka nggak paham, Pak. Makanya selalu mereka tuh kena dihajar, Pak. Iya. Tapi nggak tobat-tobat, saya heran ya. Saya suka tanya Pak Lidara. Saya suka tanya Pak Lidara nih. Mereka, Pak. Atau saya tanya di Marban situ aja. kan Saya tanya Marban. Ya, Marban aja, jangan saya melulu. Ayatnya kan hanya Nah. satu-satu. Satu. Pak Marban. Entah kaitannya kemana kan nggak ada. Pak Marban, boleh saya boleh bertanya? Tidak boleh. Aduh, siapa yang siap ditanya sini? Siapa? Marban. Ya udah. Marban aja ya. Nah, Ya Marban. sesuai pernyataan si Pak Lidara tadi, mereka tidak mau menyampaikan kebenaran. Kenapa mereka tidak mau sampaikan kebenaran? Ayo, jawab. Ya karena memang nggak ada yang benar, kan itu masalahnya. Pinter, karena mereka tidak punya kebenaran. Iya. Betul. Ya kalau ada kebenaran, mau dia apapun itu nggak jadi masalah. Iya. Mau dipretelin satu-satu, tetap aja kebenaran kan begitu. Iya. Mereka kan tidak ada kebenarannya, makanya mereka tidak bisa berbicara kebenaran dan kejujuran karena tidak ada. Gitu loh. Kalau mereka mau bicara jujur, hancurlah dunia persilatan. Betul. Selesai. Alkitab itu datanya paling lengkap loh. Ya, paling lengkap Alkitab kita itu datanya luar biasa. Memang Alkitab tuh dahsyat ya. King David, buku King kita David, luar biasa. Ya. King David. Kalau Alkitab tidak lengkap, nggak mungkin mereka mau nyerang. Paling mereka bilang, misalnya kan nggak lengkap nih. Paling mereka bilang dalam hati, sama aja lu sama gue, sama-sama nggak lengkap. Nah, karena kita punya lengkap, dia marah. Dia berusaha menyamakan yang tidak lengkap. Ya kan, berusaha untuk menyamakan. Mau bikin senasib dia. Kita senasib katanya ya. Penanggungan. Pak Mordekai. Ya. Pak Mordekai, dulu kan kita pernah sekolah TK. TK itu kan pasti bawa makanan, bawa bekal. Di dalam ada telur, ada ayam, ada segala macam. Nah, yang temen yang satu cuma punyanya telur aja. Dia liatin karena dia tahu kita lengkap, dia marah. Suka diisengin, suka diiseng-isengin. Tapi dia bilang lengkap loh itu, biarpun hanya telur. Iya, karena harus ditutupi dengan kebohongan itu supaya kelihatan lengkap. Iya, biarpun nggak ada sayurnya udah lengkap itu. Iya, bagi mereka lengkap. Aduh. Yang lengkap tuh, yang lengkap sebenarnya kita, ya, munculnya Bu Sofiatul, ya, penguasaan materinya, sejarah, fakta-fakta sejarah, Pak Bombom, Alkitab, Pak Lidara sejarah, Alkitab, Pak Chiller ini kan, Pak Lobo lagi. Kalau saya pinternya ya pinter ngeyel. Sama. Pinter ngamuk-ngamuk. Kalau saya apa Pak? Harus pakai ngamuk-ngamuk juga Pak. Pak Mordekai. Pak Mordekai sang penggugat dia menggugat berapa kali. Udah berapa kali saya lihat Adam kok.